Rina baru saja pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Letaknya di lantai paling atas, lantai 12, dan hanya ada 3 unit yang terisi. Sisanya kosong, entah karena mahal atau karena reputasi gedung yang katanya sudah lama tidak terurus. Namun bagi Rina, tempat itu ideal. Ia hanya butuh ruang tenang untuk bekerja. Hari itu ia lelah setelah menghabiskan waktu seharian menata barang. Menjelang malam, ia membuat secangkir teh hangat, duduk sebentar di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan sepi. Dari atas, lampu jalan terlihat redup dan angin malam terdengar menderu melewati celah-celah bangunan. Jam menunjukkan pukul 11 ketika ia akhirnya mematikan lampu dan berbaring di ranjang baru yang masih wangi kayu. Rina merasa damai, tapi juga sedikit asing. Tidak ada suara tetangga, tidak ada suara kendaraan, hanya keheningan total yang membuat telinganya terasa berdenging. Ia perlahan tertidur, namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Matanya masih berat, tapi ia merasa ada yang aneh, seperti embusan hangat menyentuh telinga kirinya. Pelan, lembut, tapi nyata. Siapa? Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Ia menoleh cepat ke kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Yang ia lihat hanya gelapnya kamar, tirai yang sedikit bergerak karena angin dari jendela yang terbuka sedikit. Ia menatap ke arah pintu kamar, tertutup rapat. Tidak mungkin ada orang lain. Mungkin cuma mimpi, gumamnya menenangkan diri. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Tapi rasa gelisah itu tak hilang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menutup mata lagi, mencoba berpikir logis. Mungkin hembusan angin dari jendela. Mungkin perasaannya saja. Ia hampir tertidur lagi. Lalu suara itu terdengar. Hu. Kali ini lebih jelas. Nafas pelan tapi berat, tepat di telinga kirinya. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan lain. Hanya nafas, tapi terasa sangat dekat. Refleks, Rina membuka mata lebar-lebar. Ia langsung bangun dan menyalakan lampu meja di samping ranjang. Cahaya kuning lembut memenuhi kamar. Tidak ada apa-apa. Sunyi, tapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Tirai jendela kini benar-benar diam. Tidak ada angin. Tangannya gemetar. Ia berjalan ke jendela dan menutupnya rapat. Lalu ia memeriksa pintu depan. Masih terkunci dari dalam. Tidak ada celah bagi siapapun masuk. Ini cuma perasaan, cuma aku terlalu lelah, katanya, mencoba menghibur diri. Namun ketika ia kembali ke ranjang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Bantal di sisi kiri ranjangnya sedikit penyok, seperti ada yang baru saja menindihnya. Rina mundur perlahan. Nafasnya sendiri kini memburu, tapi ia mendengar napas lain yang tidak sinkron dengan napasnya. Samar tapi nyata. Seketika lampu meja berkelip, lalu mati. Gelap, total, dan dalam gelap itu, untuk sepersekian detik, ia merasakan hembusan hangat lagi di telinganya. Lebih dekat, lebih lama, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Rina menjerit, menyalakan lampu ponsel secepat mungkin. Tidak ada apa-apa, tapi ia tidak tidur lagi malam itu. Ia hanya duduk bersandar di sudut kamar, menunggu matahari terbit sambil memeluk lutut dan menggigil. Di dalam hati, ia berharap itu hanya ilusi karena kelelahan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu di apartemen itu. Sesuatu yang bernafas tepat di telinganya. Setelah malam pertama yang mencekam, Rina berusaha berpikir logis. Mungkin cuma kelelahan. Mungkin aku halusinasi, gumamnya. Ia menghabiskan pagi dengan menata sisa barang yang belum dibereskan. Namun sejak pagi itu, suasana apartemen terasa aneh. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan saat ia membuka jendela, suara dari luar hanya terdengar samar, seperti teredam. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut ruangan, tapi setiap ia menoleh, tak ada apa-apa. Sore hari, ia membeli lampu tidur kecil di minimarket. Biar tidak gelap total, pikirnya. Selain itu, ia juga menyiapkan musik pelan dari ponsel, lagu instrumental lembut agar tidak terlalu hening. Malam pun tiba, pukul 11, ia menyalakan lampu tidur. Cahaya kuning redup memancar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ia berbaring sambil mendengarkan musik, mencoba menenangkan diri.
Jam 1 dini hari, semuanya masih normal. Musik terus berputar. Namun menjelang pukul 2, musik tiba-tiba berhenti sendiri. Layar ponsel padam. Kenapa mati? Rina mengernyit, meraih ponselnya. Baterainya masih penuh. Tidak ada alasan musik itu mati begitu saja. Dan saat itulah, keheningan kembali memenuhi kamar. Keheningan yang terlalu pekat hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kemudian terdengar, hu, hu. Rina langsung terdiam kaku. Suara napas itu muncul lagi, tapi kini lebih berat, lebih jelas, dan lebih dekat. Ia bisa merasakan ritmenya, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di samping ranjangnya, menunduk ke arah telinganya. Tangannya gemetar, ia tidak berani menoleh. Perlahan, ia menarik selimut, menutupi kepalanya. Namun suara itu tidak hilang, malah semakin dekat, semakin nyata. Hu, hu. Napas itu seperti milik seseorang yang lelah atau sedang mengintipnya dengan penuh amarah. Rina memberanikan diri sedikit mengintip dari sela selimut. Sekilas ia melihat bayangan hitam di pojok kamar, tinggi, tak berbentuk jelas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadapnya. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia menyalakan ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba menekan tombol lampu. Saat layar menyala, napas itu berhenti seketika, dan bayangan hitam di pojok kamar sudah hilang. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin takut. Tirai jendela kini sedikit terbuka, padahal ia ingat sudah menutup rapat sejak kemarin. Dengan langkah pelan, ia mendekati tirai. Hatinya berdebar keras. Ia menariknya perlahan untuk memastikan tidak ada apa-apa. Tapi saat ia berbalik menuju ranjang, cermin di dekat meja rias memantulkan sosok gelap tinggi berdiri tepat di belakangnya. Rina langsung menjerit dan berlari ke pintu, menyalakan semua lampu. Ia bernafas terengah, merapatkan tubuh ke dinding. Ketika ia menatap lagi ke arah cermin, sosok itu sudah hilang. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Desisnya, air matanya menetes. Ia duduk di lantai, memegang ponselnya erat-erat. Ia berpikir untuk menelepon seseorang, tapi jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Siapa yang mau datang ke apartemen setinggi ini sekarang? Ia akhirnya memutuskan untuk tetap terjaga. Ia duduk di kursi sambil menatap kamar dengan waspada. Namun saat detik-detik berlalu, ia mulai merasakan sesuatu lagi. Hu, hu. Kini suara itu tidak lagi berasal dari samping ranjang. Nafas itu terdengar tepat di belakang kursi tempat ia duduk. Perlahan, lehernya merinding. Ia tidak berani menoleh. Tapi dari sudut mata, ia bisa melihat bayangan panjang yang jatuh ke lantai. Bayangan yang bukan miliknya. Lampu meja kembali berkelip. Hu, hu. Suara itu mendekat ke telinganya. Hembusan hangat terasa di kulitnya. Ia hampir berteriak, tapi tiba-tiba semua lampu mati. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, sebuah suara berbisik pelan nyaris menempel di telinganya. Rina tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. 2 malam berturut-turut, ia merasakan napas aneh di telinganya. Ini bukan mimpi, bukan ilusi. Ada sesuatu di apartemen itu. Siang harinya ia berusaha mencari jawaban. Ia bertanya pada satpam gedung tentang sejarah apartemen itu, tapi pria itu hanya tersenyum tipis. Lantai 12 memang jarang ada yang betah tinggal lama, katanya singkat. Saat Rina mendesak, satpam itu menambahkan pelan. Dulu pernah ada kejadian, tapi lebih baik jangan dipikirkan. Jangan cari tahu. Jawaban itu malah membuatnya semakin takut. Malam ketiga, Rina memutuskan merekam semua yang terjadi. Ia mengunduh aplikasi perekam suara di ponselnya, lalu menaruh kamera kecil di sudut kamar menghadap ranjang. Ia ingin bukti. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya datang setiap malam. Ia menyiapkan segalanya. Lampu tidur tetap menyala, musik tidak ia putar lagi, dan jendela ia pastikan tertutup rapat. Tepat pukul 11, ia berbaring di ranjang, tapi kali ini ia berpura-pura tidur. Matanya sedikit terbuka, napasnya diatur agar terdengar pelan. Waktu berjalan lambat. Jam 1 dini hari, tidak terjadi apa-apa. Jam 2 lewat, kamar masih sunyi. Namun, perlahan suhu kamar berubah. Dingin menusuk tulang.
Nafas Rina terlihat tipis-tipis di udara. Bulu kuduknya meremang. Lalu terdengar, hu, hu. Hembusan itu datang lagi. Berat, panjang, seperti seseorang berdiri tepat di samping ranjangnya. Rina menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Kali ini ia tidak menutup kepala. Ia ingin melihat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam perlahan muncul di sisi ranjang. Bayangan itu tinggi, tidak memiliki wajah, hanya kegelapan pekat yang berdiri membungkuk, menunduk ke arah telinganya. Rina menahan diri agar tidak menjerit. Tangannya perlahan meraih ponsel di samping bantal. Ia ingin menekan tombol rekam, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditindih sesuatu. Nafas itu kini hampir menempel di kulitnya. Hu, kasur sedikit bergetar, seperti ada yang duduk di pinggir ranjang. Rina memejamkan mata kuat-kuat. Dalam hati ia hanya berdoa. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu perlahan menghilang. Suhu kamar kembali normal. Ia tidak tidur lagi. Ia menunggu hingga fajar, menyalakan semua lampu dan duduk di kursi sampai matahari muncul. Begitu matahari terbit, ia segera memeriksa kamera. Tangannya gemetar saat membuka file rekaman malam itu. Layar laptop menampilkan kamar yang terlihat biasa. Rina tampak berbaring, pura-pura tidur. Waktu berjalan cepat. Kemudian, tepat pukul 2.37, sesuatu muncul di rekaman. Dari sudut layar, perlahan terlihat sosok gelap merayap masuk. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak utuh, bergerak pelan ke arah ranjang. Sosok itu berdiri di samping Rina. Ia bisa melihat jelas. Sosok itu membungkuk tepat di telinganya. Dan di layar, ia mendengar suara berat itu. Hu. Tapi bukan itu yang paling membuatnya menjerit. Karena setelah sosok itu menunduk, perlahan ia menoleh ke arah kamera. Wajahnya kosong, hanya rongga hitam menganga. Tapi dari rongga itu terdengar suara berat berbisik. Dia belum sadar. Kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Rina menutup mulutnya, menahan teriakan. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga laptop hampir terjatuh. Ia mundur ke dinding, tubuhnya lemas. Lalu ia ingat, selain kamera, ia juga menyalakan rekaman suara. Dengan ragu ia memutarnya. Awalnya hanya sunyi. Lalu terdengar langkah kaki pelan mendekat, kemudian suara napas berat itu. Dan tepat sebelum rekaman berakhir, ada satu kalimat berbisik pelan, sangat dekat, seakan di samping telinganya. Jangan pergi, aku di sini. Rina menjatuhkan ponselnya. Nafasnya terengah. Ia tidak tahu harus bagaimana. Semua ini nyata. Ada sesuatu yang bersamanya di apartemen itu. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, di siang hari yang terang, napas itu terdengar lagi. Tepat di belakangnya. Hu. Setelah melihat rekaman mengerikan malam sebelumnya, Rina benar-benar ketakutan. Ia tidak berani lagi tinggal di apartemen itu sendirian. Ia menghubungi sahabatnya, Siska, dan memohon agar bisa menginap di rumahnya malam itu. Rin, kamu serius? Kamu kelihatan pucat sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Siska, khawatir. Aku nggak bisa cerita banyak. Tapi ada sesuatu di apartemen itu. Aku nggak aman di sana. Jawab Rina dengan suara bergetar. Siska tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya memeluk Rina dan mengajaknya masuk. Rumah Siska cukup hangat, berbeda dengan apartemen Rina yang selalu terasa dingin dan sunyi. Malam itu, mereka menyiapkan 2 kasur di lantai kamar Siska. Siska bahkan menyalakan TV kecil agar suasananya tidak terlalu sepi. Rina menghela napas lega. Di sini pasti aman, pikirnya. Mereka mengobrol sebentar, hingga akhirnya kantuk datang. Tepat pukul 11 malam, lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya redup dari TV yang menerangi ruangan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa malam, Rina merasa sedikit tenang. Ia tertidur lebih cepat. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 2 dini hari, Rina mulai gelisah dalam tidurnya. Ia merasakan hawa yang terlalu dingin. Udara di kamar Siska, yang seharusnya hangat, mendadak menusuk kulit. Lalu terdengar, hu, hembusan napas itu lagi. Berat, panjang, sangat dekat. Rina terbangun. Matanya terbuka perlahan, menyesuaikan diri dengan remang cahaya TV.
Jantungnya langsung berdegup kencang. Tidak mungkin, ini bukan apartemenku. Ia menoleh perlahan ke kanan. Siska masih tertidur lelap, tapi di telinganya sendiri. Ia mendengar napas itu jelas. Persis sama, Rina menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Tapi suara itu semakin nyata, semakin dekat. Hu, dan tiba-tiba, Siska terbangun. Matanya terbuka lebar, wajahnya langsung pucat. Ia menatap Rina dengan ekspresi ketakutan yang sama. Rin, kamu dengar? Bisiknya gemetar. Rina membeku. Jadi Siska juga mendengarnya. Ini bukan hanya dalam kepalanya. Nafas itu nyata. Dia ada di sini. Siska berbisik lagi. Matanya bergerak ke arah sudut kamar. Rina mengikuti pandangan Siska. Di sana, di sudut kamar yang remang, ada sosok gelap berdiri diam. Tinggi, tanpa wajah, hanya kegelapan pekat. Mereka berdua tidak bisa bergerak. Suhu kamar semakin dingin, napas mereka sendiri terlihat tipis di udara. Sosok itu tidak bergerak, tapi suara napasnya semakin keras. Tiba-tiba, TV kecil di kamar itu berkelip, lalu mati. Gelap total. Dalam kegelapan, mereka hanya bisa mendengar langkah kaki pelan mendekat. Tap, tap, tap. Siska langsung meraih tangan Rina, menggenggamnya erat. Rin, apa yang kamu bawa? Suaranya bergetar, hampir menangis. Aku nggak tahu, dia mengikutiku, jawab Rina gemetar. Langkah itu berhenti tepat di depan mereka. Nafas itu kini terdengar begitu dekat, seolah ada wajah yang menunduk tepat di antara mereka. Dan kemudian terdengar bisikan berat, sangat pelan tapi menusuk telinga mereka berdua. Jangan lari. Seketika lampu kamar menyala sendiri. Sosok itu hilang. Rina dan Siska terengah, keringat dingin mengucur. Mereka saling menatap dengan wajah pucat. Kini Siska tahu, ini bukan hanya cerita. Ini nyata. Aku nggak bisa tidur di sini. Kita harus pergi, kata Siska dengan suara panik. Mereka berdua akhirnya keluar dari kamar, duduk di ruang tamu dengan lampu terang. Mereka tidak berani lagi masuk kamar malam itu. Tapi bahkan di ruang tamu, Rina masih merasakan sesuatu. Dari arah belakang sofa, samar-samar. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang jatuh. Kini ia sadar, apapun itu bukan hanya di apartemen. Ia sudah mengikutinya. Rina tidak sanggup lagi. Setelah malam keempat yang membuat Siska juga mengalami teror yang sama. Ia tahu apapun itu telah mengikutinya, bukan hanya tinggal di apartemen. Pagi itu, Siska memaksa Rina untuk menemui seorang paranormal yang direkomendasikan ibunya. Seorang pria tua berwajah tenang bernama Pak Harun. Saat mendengar cerita Rina, Pak Harun hanya menghela napas panjang. Makhluk itu sudah menempel pada auramu. Dia bukan sekadar penghuni apartemen. Dia memilihmu, katanya dengan suara berat. Memilihku? Maksudnya apa? Rina menatapnya takut. Pak Harun menatap mata Rina dalam-dalam. Dia kesepian, dia mencari teman, dan dia tidak akan berhenti sebelum kau ikut bersamanya. Jawaban itu membuat Rina hampir menangis. Ia memohon agar Pak Harun mengusir makhluk itu, tapi pria tua itu menggeleng. Aku bisa mencoba, tapi jika dia sudah terikat kuat, hanya ada dua pilihan, kau harus melawan atau menyerah. Rina tidak mengerti maksudnya. Tapi ia sudah terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Sore itu ia kembali ke apartemen untuk mengemasi barang-barangnya. Ia ingin pergi jauh, berharap jika ia tidak tinggal di sana, terornya akan berhenti. Langkahnya terasa berat saat memasuki apartemen. Sunyi, bau lembab yang aneh menyambutnya. Lampu di lorong berkedip pelan. Ia membuka pintu kamar. Semua terlihat sama seperti biasa. Tirai tertutup, meja rapi, ranjang kosong. Tapi suasananya berbeda. Udara terasa lebih dingin, lebih pekat. Aku hanya akan ambil barang lalu pergi, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia mengemasi pakaian, mengambil laptop, beberapa dokumen. Tapi saat hendak memasukkan kamera kecil yang ia gunakan untuk merekam malam ketiga, layarnya tiba-tiba menyala sendiri. Dan di layar, muncul rekaman baru. Rekaman yang tidak pernah ia buat. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekaman itu.
Layar menampilkan dirinya sendiri, sedang tidur malam tadi. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah sosok gelap yang berdiri di samping ranjangnya sepanjang malam, menunduk, menatapnya, dan sesekali mendekatkan wajahnya ke telinganya. Sosok itu perlahan menoleh ke arah kamera, lalu terdengar bisikan berat. Hari ini, kamu ikut aku. Rina menjatuhkan kamera. Napasnya memburu. Tidak, tidak, ini tidak nyata, katanya gemetar. Tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total, udara mendadak dingin menggigit, dan di belakangnya terdengar langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Rina berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari cermin di sudut kamar, ia melihat sosok hitam tinggi berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya kosong, hanya rongga hitam. Napas itu kini begitu dekat, begitu nyata, hingga lehernya terasa basah oleh hembusannya. Rina menjerit dan berlari ke pintu, tapi pintu kamar tidak bisa dibuka, seolah ada yang menahannya dari dalam. Ia menendang, menarik, tapi tetap terkunci. Lepaskan aku, lepaskan. Dalam gelap, terdengar suara berbisik pelan, berat, tapi jelas di telinganya. Kamu tidak bisa lari, aku sudah di dalammu. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Tirai bergerak liar meski jendela tertutup. Cermin di sudut kamar bergetar, lalu pecah, menampilkan bayangan Rina. Tapi bayangan itu bergerak sendiri. Bayangan Rina tersenyum, lalu melangkah keluar dari cermin. Sosok itu menatapnya dengan wajah yang sama persis, tapi matanya hitam pekat. Rina mundur, ketakutan. Siapa? Kamu? Bayangan itu mendekat, dan tepat sebelum gelap menelan semuanya, ia mendengar bisikan terakhir. Aku adalah kamu yang akan tinggal di sini selamanya. Lampu berkedip sekali, lalu mati. Ketika akhirnya tetangga di lantai bawah mendengar suara benturan keras dan memanggil satpam, apartemen Rina sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda ia pernah di sana, kecuali sebuah kamera kecil yang tergeletak di lantai. Saat mereka memutar kamera itu, rekamannya hanya menampilkan kamar kosong, tapi ada suara napas berat yang terus terdengar. Dan di detik terakhir rekaman itu, suara berat berbisik. Sekarang, giliranmu.